Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan matkul AIK tentang kebutuhan manusia terhadap agama. Perkenalkan, saya Novia Wulandari. Saya Gita Sujana. Saya Cynthia Putri Safira. Saya Wihita Nirmala. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama pengertian agama, kedua adalah latar belakang perlunya manusia terhadap agama, yang ketiga berbagai pendekatan dalam memahami agama, yang keempat hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial, yang kelima pengertian dan sumber sejarah Islam, yang keenam karakteristik ajaran Islam, yang ketujuh misi ajaran Islam. Untuk yang pertama, pengertiannya akan disampaikan oleh saya sendiri. Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu A, yang berarti tidak, dan gama, yang berarti kacau. Jamak agama berarti tidak kacau. Dengan demikian, agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai suatu yang goib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Menurut para ahli, Harun Nasution menjelaskan bahwa agama adalah suatu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang berasal dari suatu kekuatan yang gaib. Menurut Darajat tahun 2005, agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya. Yang diyakininya bahwa sesuatu lebih tinggi daripada manusia. Adapun latar belakang perlunya manusia terhadap agama. Dalam bukunya yang berjudul Perspektif Manusia dan Agama, Murtada Mutahari mengatakan bahwa di saat berbicara tentang para nabi, Imam Ali alaihissalam menyebutkan bahwa mereka diutus untuk mengingatkan manusia kepada perjanjian yang telah diikat oleh fitrah mereka, yang kelak mereka akan dituntut untuk memenuhinya. Mengacu kepada informasi yang diberikan Al-Quran, Musa Asy'ari sampai pada suatu kesimpulan bahwa manusia insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia insan secara kodratis sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna bentuknya dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. Kemudian, ada kelemahan dan kekurangan manusia. Quraish Shihab mengatakan, walaupun Al-Quran menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan negatif, namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat daripada potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Sifat-sifat yang cenderung kepada keburukan yang ada pada manusia itu antara lain berlaku zolim, dalam keadaan susah, payah, suka melampaui batas, sombong, ingkar, dan sebagainya. Dan adapun tantangan manusia, faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama adalah karena manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik datang dari dalam maupun dari luar. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya berbagai pendekatan dalam memahami agama. Kehadiran agama semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif di dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Beberapa pendekatan yang lebih jelas dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan teologis normatif.
Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Amin Abdullah mengatakan bahwa teologi sebagaimana diketahui tidak pasti mengacu kepada agama tertentu. Loyalitas terhadap kelompok sendiri, komitmen, dan dedikasi yang tinggi, serta penggunaan bahasa yang bersifat subjektif, yakni bahasa sebagai pelaku, bukan sebagai pengamat adalah merupakan ciri yang melekat pada bentuk pemikiran teologis. Karena sifat dasarnya yang partikularistik, maka dengan mudah kita dapat menemukan teologi Kristen Katolik, teologi Kristen Protestan, dan begitu seterusnya. Pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk forma atau simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya sebagai yang paling benar, sedangkan yang lainnya sebagai salah. Aliran teologi yang begitu yakin dan fanatik bahwa pahamnya lah yang benar sedangkan paham yang lainnya salah, sehingga memandang orang lain itu keliru, sesat, kafir, murtad, dan seterusnya. Selanjutnya, pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian antropologis yang induktif dan grounded, yaitu turun ke lapangan tanpa berpijak pada atau setidak-tidaknya dengan upaya membebaskan diri dari lingkungan teori-teori formal yang pada dasarnya sangat abstrak sebagaimana yang dilakukan di bidang sosiologi dan lebih-lebih ekonomi yang mempergunakan model-model matematis. Banyak juga memberi sumbangan kepada penelitian historis. Selanjutnya, pendekatan sosiologi. Menurut sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sementara itu, Surjono Sukanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap persoalan penilaian. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia. Dan untuk pendekatan terakhir yaitu pendekatan filosofis. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo, yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu, dan hikmah. Selain itu, filsafat juga dapat berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta mengartikan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, dan sebagainya terhadap segala yang ada di alam semesta ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu. Pengertian filsafat yang umumnya digunakan adalah pendapat yang dikemukakan Sidi Ghazalba. Menurut filsafah adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah, atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa filsafat pada intinya berupaya menjelaskan inti hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formanya. Dalam buku tersebut, Irwan Jurjawi berusaha mengungkapkan hikmah yang terdapat di balik ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam misalnya mengajarkan agar melaksanakan sholat berjamaah, tujuannya antara lain agar seorang merasakan hikmahnya hidup secara berdampingan dengan orang lain. Dengan mengerjakan puasa misalnya agar seorang dapat merasakan lapar, yang selanjutnya menimbulkan rasa iba kepada sesamanya yang hidup serba kekurangan. Selanjutnya,
Hubungan agama dengan ilmu pengetahuan sosial. Pandangan ajaran Islam tentang ilmu sosial Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan urusan ibadah dengan urusan muamalah. Jika kita adakan perbandingan antara perhatian Islam terhadap urusan ibadah dengan urusan muamalah, ternyata Islam menekankan urusan muamalah lebih besar dari urusan ibadah. Dalam arti yang khusus, Islam lebih banyak memperhatikan sosial daripada aspek kehidupan ritual. Islam adalah agama yang menjadikan seluruh bumi sebagai masjid tempat mengabdi kepada Allah dalam arti yang luas. Muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti khusus. Selanjutnya, ilmu sosial yang bernuansa Islam. Menurut Kunto Wijoyo, kita butuh ilmu sosial profektif, yaitu ilmu sosial yang tidak hanya menjelaskan mengubah fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana transformasi itu dilakukan, untuk apa dan oleh siapa, yaitu ilmu sosial mampu mengubah fenomena berdasarkan cita-cita etik dan profektif tertentu. Perubahan tersebut didasarkan ada 3 hal. Pertama, cita-cita kemanusiaan. Kedua, liberasi. Ketiga, transendensi. Peran ilmu profektif pada era globalisasi. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, Islam bukanlah agama tertutup. Islam adalah sebuah paradigma terbuka, sebagai mata rantai peradaban dunia. Islam mewarisi peradaban Yunani dan Romawi di barat, dan peradaban Persia, India, dan Cina di timur. Islam jadi mata rantai yang penting dalam sejarah peradaban dunia. Era globalisasi yang ditandai dengan adanya perubahan bidang ekonomi, teknologi, sosial, informasi, dan sebagainya akan diambil manfaatnya dengan sebaik-baiknya, dan dapat dibuang hal-hal yang membahayakan. Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyang, kebangsaannya, warna kulit, dan jenis kelamin. Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh ketakwaannya dan ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Dan yang selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengertian dan sumber ajaran Islam. Pengertian agama Islam dari sisi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri, masuk kedamaian. Selanjutnya ada sumber ajaran Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Menurut para ulama, pada umumnya mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran bukan berasal dari akar kata apapun dan bukan pula ditulis dengan memakai hamzah. Sementara itu, Al-Fara berpendapat bahwa lafal Al-Quran berasal dari kata Qorain, jamak dari kata Qorinah yang berarti kaitan, karena dilihat dari segi makna dan kandungan ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lainnya saling berkaitan. Yang kedua ada as-sunnah. Kebanyakan para ulama kuih hadis mengartikan as-sunnah al-hadis, al-khobar, dan al-atsar sama saja, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Sementara itu, ulama usul mengartikan bahwa as-sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, Muhammad dalam bentuk ucapan dan bertujuan beliau yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan ulama fikih mengartikan as-sunnah sebagai salah satu bentuk hukuman syara' yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Selanjutnya, ada karakteristik ajaran Islam. Robbaniyah.
Robbaniyah itu artinya bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia, sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuat agama ini, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Yang selanjutnya ada insaniyah. Islam merupakan agama yang diturunkan untuk manusia, karena itu Islam merupakan satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah manusia. Pada dasarnya, tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan jiwa manusia. Prinsipnya, manusia itu kan punya kecenderungan untuk cinta pada harta, tahta, wanita, dan segala hal yang bersifat duniawi. Semua itu tidak dilarang di dalam Islam, namun harus diatur keseimbangannya dengan nikmat ukhrawi. Selanjutnya yaitu syumuliyah. Islam merupakan agama yang lengkap, tidak hanya mengutamakan satu aspek lalu mengabaikan aspek lainnya. Kelengkapan ajaran Islam itu nampak dari konsep Islam dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat, sampai pada persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara. Kesyumuliahan Islam tidak hanya dari segi ajaran yang rasional dan mudah diamalkan, tapi juga keharusan menegakkan ajaran Islam dengan metodologi yang islami. Selanjutnya Al-Waqi'iyah. Al-Waqi'iyah ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia, atau dengan kata lain dapat direalisir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir Al-Wasatiyah. Di dunia ini ada agama yang hanya menekankan pada persoalan tertentu, ada yang lebih mengutamakan masalah materi ketimbang rohani, atau sebaliknya. Ada pula yang menekankan aspek logika daripada perasaan, dan begitulah seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa umat Islam adalah umatan wasatan, umat yang seimbang dalam beramal baik, yang menyangkut pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani dan akal, pikiran maupun kebutuhan rohani. Selanjutnya, misi ajaran Islam. Studi terhadap misi ajaran Islam secara komprehensif dan mendalam adalah sangat diperlukan karena beberapa sebab sebagai berikut. Untuk menimbulkan kecintaan manusia terhadap ajaran Islam yang didasarkan kepada alasan yang sifatnya bukan hanya normatif, yakni karena diperintah oleh Allah, dan bukan pula karena emosional semata-mata karena didukung oleh argumentasi yang bersifat rasional, kultural, dan aktual. Untuk membuktikan kepada umat manusia bahwa Islam, baik secara normatif maupun secara kultural dan rasional, adalah ajaran yang dapat membawa manusia kepada kehidupan yang lebih baik, tanpa harus mengganggu keyakinan agama lain. Agama Islam, untuk menghilangkan citra negatif dan sebagian masyarakat terhadap ajaran Islam. Selanjutnya, misi Islam. Yang pertama itu, untuk menunjukkan bahwa Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari pengertian Islam itu sendiri. Dan yang kedua, misi ajaran Islam sebagai pembawa rahmat dapat dilihat dari peran yang dimainkan Islam dalam menangani berbagai problematik agama, sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Yang ketiga, misi Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam dapat dilihat dari ajaran dalam bidang ekonomi yang bersandingkan asas keseimbangan. Yang keempat, misi ajaran Islam rahmatan lil alamin dalam bidang politik terlihat dari perintah Al-Quran agar seorang pemerintah bersikap adil, bijaksana terhadap rakyat yang dipimpin. Yang kelima, misi rahmatan lil alamin ajaran Islam dalam bidang hukum-hukum terlihat dari perintah Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. Dan yang keenam, misi ajaran Islam rahmatan lil alamin dapat pula dilihat dalam bidang pendidikan. Nah, kesimpulan dari materi ini berdasarkan pembahasan tadi dapat terlihat jelas bahwa misi utama ajaran Islam adalah membawa rahmatan bagi seluruh umat manusia dengan cara menata aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan sebagainya.
Misi ajaran Islam dalam tegaknya nilai-nilai kemanusiaan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran sebelum Islam datang ke dunia ini. Islam adalah agama yang terakhir di antara agama besar di dunia yang semuanya merupakan kekuatan raksasa yang menggerakkan revolusi dunia dan mengubah nasib sekalian bangsa. Selain itu, Islam bukan saja agama yang terakhir, melainkan agama yang melengkapi segala-galanya dan mencakup sekalian agama yang datang sebelumnya. Sekian Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.